Di sini aku hari ini bakal ngelakuin podcast bersama kelompok-kelompokku. Sebelum ke podcast maksud saya sebelum ke podcast kita, aku bakal kenalin dulu pada sama teman-teman aku. Yang pertama yaitu akunya sendiri. Akunya itu sebagai MC di video ini. Terus yang kedua itu ada kameramenku dan dia itu sebagai editor juga. Nah, kameramennya lagi ngerekam aku. Say hello tuh kameramen kita. Hello Rab, hello. Oke. Oke, lalu gue mau kenalin dua narasumber. Yang pertama ada Fardan. Halo, gue Fardan, di sini gue jadi narasumber 1. Oke, lalu ada narasumber kedua, yaitu namanya Nathan. Yo, kenalin Bray, nama gue Nathan. Di sini gue sebagai narasumber kedua ya. Semua kelompok-kelompokku yang bakal ngelakuin podcast. Mungkin lu semua yang pada nonton podcast kita berempat Gak mau. Nonton podcast kita berempat. Semoga kalian semua bisa betah karena konten kita bakal kita bertujuh sedikit saja, enggak banyak. Udah segitu aja perkenalan dari aku sama kelompokku. Jangan menikmati video dan bye bye. Masuk ke topik pertama, yaitu kehilangan. Kehilangan merupakan sesuatu yang hampir setiap orang pernah rasakan. Bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari kehilangan seseorang, kehilangan hubungan, hingga kehilangan suatu hal yang memiliki arti bagi kita. Untuk membahas lebih jauh, saya akan bertanya kepada Fardan. Menurut kamu apa sebenarnya makna dari kehilangan? Menurut saya, kehilangan bukan hanya tentang seorang yang pergi dari kehidupan kita. Kehilangan juga dapat terjadi ketika hubungan kita dengan seseorang berubah. Misalnya, seseorang yang dulu sangat dekat dengan kita, tetapi sekarang sudah tidak lagi seperti dulu. Saya setuju sih. Terkadang seseorang masih berada di sekitar kita, tetapi kedekatan dan kebersamaan yang dahulu ada sudah berubah. Hal tersebut juga dapat membuat kita merasa kehilangan. Dari pembahasan tersebut kita dapat memahami bahwa kehilangan benar. Lalu mengapa kehilangan seringkali terasa begitu berat? Karena kita tidak hanya kehilangan seseorang atau sesuatu, tetapi juga kehilangan kebiasaan atau yang sudah terbentuk. Misalnya dahulu kita sering berbicara atau menghabiskan waktu bersama seseorang, kemudian kebiasaan tersebut tiba-tiba berhenti. Menerima perubahan juga bukan hal yang mudah. Kita terkadang masih berharap keadaan dapat kembali seperti dulu, padahal kenyataannya sudah berbeda. Dari pembahasan tersebut kita dapat memahami bahwa kehilangan merupakan bagian dari kehidupan. Meskipun rasa berat, kita harus belajar menerima dan melanjutkan kehidupan. Kita juga dapat mengambil pelajaran untuk lebih menghargai orang-orang yang masih berada di sekitar kita. Jadi jangan sampai kita baru menghargai seseorang setelah kehilangan mereka. Topik kedua yaitu teman rasa keluarga. Teman merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan kita. Namun ada beberapa teman yang kedekatannya sudah seperti keluarga sendiri. Menurut kalian apa yang membuat seorang teman dapat rasa seperti keluarga? Menurutku hal tersebut terjadi karena adanya rasa nyaman dan kepercayaan. Kamu ini loh, kita dapat menceritakan berbagai hal kepada mereka tanpa merasa takut untuk dihakimi. Tahu nggak kamu? Selain itu, teman yang sudah seperti keluarga biasanya tidak hanya hadir ketika ya Allah, ketika sedang bahagia, mereka juga bersedia menemani atau memberikan dukungan ketika kita sedang menghadapi masalah. Berarti kedekatan dalam pertemanan tidak selalu ditentukan oleh lamanya untuk kita mengenal seseorang. Tidak selalu sih. Ada orang yang baru kita kenal dalam waktu yang relatif singkat, tapi sudah merasa sangat dekat dengannya. Sebaliknya ada juga orang yang sudah kita kenal cukup lama tetapi belum tentu
Nah, kalau begitu menurut kalian apa hal yang paling penting untuk menjaga sebuah pertemanan? Menurut saya yang paling penting adalah kepercayaan, komunikasi, dan saling menghargai. Saya juga setuju. Selain itu, kita harus saling mendukung dan tidak meninggalkan temannya hanya karena sedang menghadapi masalah. Benar sekali, namun ada satu hal yang harus diingat, teman itu seharusnya tidak hanya dicari ketika kita membutuhkan bantuan. Betul banget. Jangan sampai baru menghubungi teman ketika membutuhkan jawaban tugas. Wah, kalau begitu namanya bukan teman rasa keluarga, tetapi teman rasa Google. Wah! Itu baru namanya memanfaatkan kesempatan. Tetapi memang benar, pertemanan yang baik harus dibangun dengan ketulusan, bukan hanya berdasarkan kepentingan. Kita masuk ke topik terakhir, yaitu misteri wadah kongguan. Topik yang satu ini masih banyak sekali didengar sama banyak orang. Benar. Ketika kita melihat wadah kongguan, wow, kita memiliki suatu harapan mendapatkan biskuit. Namun kenyataannya itu berbeda. Tahu nggak kamu? Tidak dibuka, isinya bukan biskuit, tapi apa coba? Kerupuk lempeng. Ya ampun. Nah, sebenarnya mengapa wadah kaleng kongguan digunakan untuk menyimpan barang-barang lain? Kaleng kongguan kalau menurut saya itu bisa digunakan kembali demi menghemat. Ya, seperti itu. Ya benar juga sih. Nah ya, jadi sebenarnya hal tersebut tuh masih dapat digunakan daripada dibuang setelah biskuitnya. Tahu nggak? Kayak daur ulang gitu loh. Tahu nggak? Namun dari sisi orang yang melihatnya terkadang memang cukup mengejutkan. Mengejutkan. Speechless. Oh shit. Bayangkan jika kita pada kembang mesti kita pikir, wah isinya masih ada biskuitnya kan, ternyata kemudian pas kita buka Harapan mendapatkan biskuit langsung berubah menjadi kenyataan yang berbeda. astagfirullah. Ya ampun, padahal aku udah ngarepin apa kayak ini makan, wah pasti nih biskuitnya banyak, ternyata malah ya ampun benar atau enggak rengginang gitu loh. Benar, wadahnya memang kongguan, tetapi isinya belum tentu biskuit kongguan. Jadi sebelum membuka wadah kongguan, lebih baik kita mempersiapkan hati dulu. Karena kemungkinan yang kita dapatkan adalah biskuit, kerupuk, atau ya udahlah, kan ini juga udah topik terakhir ya kan. Ya. Bisa lah kita close, ya bisa lah. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast. Pada kesempatan kali ini kita telah membahas 3 topik, yaitu kehilangan teman, yaitu pertama yang itu kehilangan teman rasa sahabat, dan misteri wadah kongguan. Dari pembahasan tentang kehilangan kita dapat belajar untuk lebih menghargai orang-orang yang masih berada di sekitar kita. Lalu dari pembahasan tentang teman rasa keluarga, kita dapat memahami pentingnya menjaga kepercayaan, komunikasi, dan rasa saling menghargai dalam sebuah pertemanan. Sedangkan dari misteri wadah kongguan, kita belajar bahwa sesuatu yang terlihat dari luar belum tentu sesuai dengan kenyataan dalamnya. Jadi banyak hal sederhana di sekitar kita yang ternyata dapat memberikan pelajaran jika kita mau memperhatikannya. Baiklah, saya Yusuf, Saya Fadlan, saya Renatan. Dan saya Rafka yang bertugas di balik kamera sekaligus sebagai editor. kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast kami dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Semuanya,
Terima kasih dan sampai jumpa.